Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, limpah kasih karunia dan anugerah dari Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu ayat dari firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 21. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, berhasil dalam pekerjaan, mendapatkan berkat, mungkin sebuah motor, atau sebuah mobil, atau dapat proyek yang baru, berhasil dalam studi kita, dalam pelayanan kita, biasanya kita merasa senang, hati kita bergembira, hati kita bersukacita. Tetapi kalau kita perhatikan, perasaan senang seperti ini biasanya hanya sebentar saja, sifatnya sementara. Perasaan senang, sukacita yang tadinya ada, tidak lama kemudian hilang dan menjadi biasa lagi. Dalam cerita ini, 70 murid yang diutus oleh Yesus, mereka pulang dengan sukacita. Mereka bergirang, hati mereka merasa senang karena mereka berhasil di dalam pelayanan. Mereka berhasil menjalankan misi, menaklukkan setan-setan. Sungguh, suatu pelayanan yang luar biasa. Yesus berkata, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Namun janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Murid-murid bersukacita, karena mereka berhasil di dalam pelayanan. Murid-murid bersukacita, karena prestasi yang mereka peroleh. Tetapi Yesus mengingatkan mereka, jangan bersukacita karena hasil pelayanan itu, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Dikatakan pada waktu itu, bergembiralah Yesus di dalam roh. Kata bergembira di dalam ayat ini adalah agaliau, artinya sangat bergembira, sangat bersukacita, bersorak, bahkan melompat-lompat. Yesus sangat bergembira, sangat bersukacita. Hatinya meluap-luap dengan sukacita. Nah, berbeda dengan 70 murid-muridnya. Yesus bergembira, bersukacita bukan karena hasil pelayanan itu, bukan karena setan-setan takluk, tetapi Yesus bersukacita karena alasan yang kekal, karena nama murid-muridnya ada terdaftar di sorga. Kata agaliau juga kita temukan dalam Yohanes 8 ayat 56. Yesus berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita.
Abraham bersukacita bukan karena ia diberkati, bukan karena janji bahwa namanya akan dibuat menjadi terkenal, termasyur, bahwa ia akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Abraham bersukacita bukan karena hal-hal yang lahiriah, bukan karena hal-hal yang duniawi, tapi ia bersukacita karena akan melihat harinya Tuhan. Ia bersukacita karena alasan yang kekal. Murid-murid bersukacita, bergembira karena hal-hal yang sifatnya sementara. Keberhasilan dalam pelayanan, tetapi Yesus bergembira. Yesus bersukacita karena alasan yang kekal. Karena nama murid-muridnya sudah terdaftar di sorga. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15, Yesus mengingatkan murid-muridnya. Dia berkata, "Berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, tidak bisa membuat hati kita meluap-luap dengan sukacita dan kegembiraan. Yesus berkata, hidup orang tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup orang, sukacita orang tergantung dari apa yang dia miliki di dalam hatinya. Hari ini ada orang yang memiliki sesuatu, tetapi hati mereka tidak bergembira, tidak bersukacita karena kondisi yang belum menentu akibat wabah yang menjalar. Apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, tidak bisa membuat kita bergembira, bersukacita. Kalaupun bersukacita, sifatnya sementara, hanya sebentar saja. Hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan seperti ini, firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah dan bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sorga. Orang yang hatinya gembira akan tetap kuat menghadapi semua tantangan hidup. Nehemia pasal 8 ayat 11 berkata, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Yesus bergembira oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka dari dalam hati kita akan mengalir kegembiraan, sukacita yang meluap-luap seperti yang Yesus miliki. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita, kegembiraan yang sejati, yang meluap-luap dari dalam hati, sangat bergembira seperti yang Yesus alami. Sukacita, kegembiraan yang kekal hanya lahir dari keintiman kita dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat hati kita meluap-luap dengan sukacita dan kegembiraan yang sejati. Tidak peduli apapun yang sedang kita alami, tidak peduli apapun situasi yang sedang terjadi di sekitar kita, miliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka dari dalam hati kita akan meluap-luap sukacita. Hati kita akan bergembira setiap hari. Bergembira seperti Yesus bergembira.
agaliau, bersukacita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena prestasi dan keberhasilan yang kita peroleh, tetapi bersukacita karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Agaliau, bersukacita karena hal yang kekal. Karena nama kita ada terdaftar, tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Mari intim dengan Roh Kudus, bersukacita dan bergembiralah. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita.